Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan tugas kita sebagai hamba Allah Jalla Jalaluhu. Semoga ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh dan kewajiban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya di dalam timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas dan banyak hal yang terkait dengan surat tersebut telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan menyebutkan keutamaan dari surat Al-Falaq. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Falaq ini nomor urut suratnya 113. Terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat-surat Makkiyah. Sudah biasa kita sampaikan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah ayat ataupun surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bersama surat An-Nas, surat ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. 2 surat yang dijadikan untuk berta'awudz atau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya termasuk surat yang utama dalam Al-Quran. Keutamaan surat Al-Falaq selalu disebut bersama dengan surat An-Nas. Dalam bahasa Arab, perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an,
Dalam bahasa Arab, al-falaq berarti sesuatu yang terbelah. Sesuatu yang terbelah atau terpisah. Itu yang dimaksud al-falaq. Maka kalau kita membelah biji-bijian, itu namanya juga al-falaq. Ketika ada bumi yang terbelah, itu juga disebut al-falaq. Dan segala sesuatu, perabotan rumah tangga bagi ibu-ibu misalnya, itu secara bahasa disebut al-falaq. Yang dimaksud dengan al-falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh. Ini pendapat yang masyhur. Dan mudah-mudahan, mohon maaf, kalau kita umat Islam hampir tidak pernah mendengarkan makna lain selain ini. Padahal di dalam buku-buku tafsir banyak pendapat yang lain. Di antaranya disebutkan al-falaq itu adalah salah satu tempat di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang masyhur dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama bahwa al-falaq di sini adalah waktu subuh. Karena mana inilah yang pertama kali terdetik dalam benak orang saat mendengar kata al-falaq. Ia disebut demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam. Ya, waktu malam gelap gulita, lalu kemudian setelah terbit fajar dan seterusnya menjadi terang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke keutamaan-keutamaan yang akan kita sebutkan, perlu diperhatikan bahwa di dalam surat Al-Falaq ini, kalau boleh kita katakan, disebutkan satu sumpah. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Ya. Lalu kemudian perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, disebutkan di sini Rabbul Falaq. Rabbnya waktu subuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb, pengatur, pencipta segala sesuatu? Mengapa disebutkan di sini al-falaq saja? Kata para ahli tafsir, ketika sesuatu itu disebutkan secara khusus, itu menunjukkan pentingnya hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga merajai dunia? Mengapa disebutkan di sana Maliki Yaumiddin saja? Itu menunjukkan pentingnya hal itu dan kekhususan memungkinkan juga merupakan keistimewaan. Itu satu. Hal lainnya, kalau boleh kita mengatakan di sini Rabbul Falaq atau Birabbil Falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq, lalu setelah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal di mana kita berlindung diri darinya. Karena kejahatannya. Karena kejahatannya. Dan perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kejahatan yang memungkinkan menimpa kita itu, memungkinkan kejahatan itu intern, datangnya dari diri kita sendiri. Dan memungkinkan juga dari luar diri kita sendiri. Satu sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini,
Lalu disebutkan 3 perlindungan diri, dan semua perlindungan diri itu kejahatannya adalah datangnya dari luar, bukan dari diri kita. Perhatikan surat setelahnya, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan. Surat An-Nas. Disebutkan di sana 3 sumpah atau 3 kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan setelah itu 1 permohonan perlindungan diri. Min syarril waswasil khannas. Dan kejahatan yang ada di dalam surat An-Nas itu meskipun awalnya dari syaitan, tetapi intinya itu adalah kejahatan dari diri kita sendiri. Perhatikan ikhwatal iman azanallahu jami'an. Keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surat Al-Falaq 1 kekuasaan Allah, kita mohon perlindungan diri dari 3 hal yang datangnya dari luar diri kita. Disebutkan kekuasaan Allah di dalam surat An-Nas 3 disebutkan oleh Allah, lalu disebutkan 1 perlindungan diri dari atau perlindungan diri dari 1 kejahatan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Meskipun awalnya itu adalah bisikan syaitan. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini mohon maaf di sini ada terbalik. Dari kejahatan apa yang diciptakan oleh Allah. Perhatikan ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Di sini disebutkan secara umum. Lalu setelah itu disebutkan 2 di antara hal khusus. Secara umum di sini dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang ada di depan saya. Diri kita itu ciptaan Allah apa bukan? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berlindung diri dari kejahatan diri kita. Mungkin kejahatan mata, mungkin kejahatan tangan, mungkin kejahatan kaki dan seterusnya. Harta kita itu ciptaan Allah apa bukan? Jawabannya adalah ciptaan. Memungkinkan harta kita itu akan menjerumuskan kita. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan apa saja yang ia ciptakan. Kejahatan angin. Angin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian menghancurkan rumah kita. Jangan sampai kemudian menjatuhkan pesawat. Memungkinkan itu terjadi. Atau mungkin kejahatan hujan, kejahatan banjir, kejahatan pohon, kejahatan kendaraan. Sedang berkendaraan misalnya tiba-tiba kecelakaan, na'udzubillahi min dzalik, la qaddarallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan untuk diri kita. Itu semua adalah kejahatan dari hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon atau kita mohon perlindungan kepada Allah agar segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan keburukan kepada kita. Ibu-ibu yang ada di belakang, suami ibu itu ciptaan Allah apa bukan? Jawabannya adalah ciptaan Allah. Maka ketika kita berlindung diri kepada Allah dari ciptaan Allah, di antaranya adalah kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suami kita itu KDRT. Bagi perempuan, jangan sampai suami ibu itu kemudian tidak memperhatikan putra dan putrinya. Karena itu adalah kejahatan. Jangan sampai kemudian tidak memperhatikan pasangannya, tidak memperhatikan orang tuanya dan lain sebagainya. Sama juga dengan bapak-bapak yang ada di hadapan saya. Istri kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memungkinkan dia melakukan keburukan yang dapat mencelakakan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Memungkinkan karena istri,
seorang suami berusaha apa saja sampai hal yang haram pun yang penting dapat uang. Itu kan keburukan. Jangan sampai ada istri yang menjerumuskan suaminya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada kemudian yang karena tuntutannya, karena lisannya membuat kita terjerumus kepada keburukan. Karena keburukannya, karena kemalasannya, dia tidak bisa mengurus putra-putrinya, dia tidak bisa mengurus suaminya, dia tidak bisa melaksanakan dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Kejahatan apa saja yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung diri darinya. Kita berlindung diri dari kejahatan gempa misalnya. Kita berlindung diri dari kejahatan binatang buas misalnya. Kita berlindung diri dari kejahatan longsor misalnya. Dari dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari banjir, dari segala sesuatu termasuk diantaranya penyakit. Termasuk diantaranya virus-virus yang terkadang tidak bisa terdeteksi oleh mata kepala kita, tiba-tiba menyerang. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa, dari keburukan segala apa yang diciptakannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila sudah mulai gulita atau gelap gulita. Subhanallah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Para ahli tafsir di sana banyak tafsiran yang mereka sebutkan ghasiq, diartikan bulan, bintang dan lain sebagainya. Paling banyak kita dengarkan adalah di antaranya adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari dan seterusnya. Yang paling banyak kita dengarkan dan mudah-mudahan itulah tafsiran yang paling kuat adalah bahwa kita berlindung diri dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap. Nah, selanjutnya para ahli tafsir kemudian mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak berlindung diri dari malamnya yang gelap gulita. Tetapi kita berlindung diri dari apa yang terjadi ketika malam sudah mulai datang. Mengapa demikian? Karena banyak kejahatan yang terjadi di malam hari. Di antaranya adalah pencuri umumnya, meskipun banyak juga yang di siang hari, umumnya itu melakukan aksinya ketika sudah malam hari. Di antaranya adalah binatang buas. Di antaranya adalah kita yang ada di Jakarta ini terkadang datang banjir tiba-tiba di malam gelap gulita. Jadi kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang memungkinkan terjadi ketika malam sudah mulai gelap. Lalu kemudian berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang disebutkan pada perlindungan setelahnya, kita berlindung diri dari tukang-tukang sihir yang umumnya mereka itu melaksanakan aksinya di malam hari. Meskipun itu disebutkan pada selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan tukang-tukang sihir. Di sini an-naffatsat berarti perempuan. Karena di zaman Nabi SAW, entah sampai sekarang apakah seperti itu, di zaman Nabi SAW disebutkan perempuan di sana, di antaranya kata para ahli tafsir, karena tukang sihir perempuan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan tukang sihir laki-laki. Di antaranya ada yang mengartikannya secara makna. Jadi ikhwatul iman azanallahu jami'an, di sana nafatha, yang di dalam perlindungan diri juga kita berlindung diri dari keburukan syaitan, dari nafath, dari nafakh. Ada nafakh, ada nafas, ada talab. Nafas itu adalah ketika menghembuskan kepada sesuatu dan di sana
bercampur dengan ludah atau air liur. Ada nafakh, itu hanya angin yang keluar. Hanya angin yang keluar. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala an-naffatsat. Tukang-tukang sihir perempuan, dan nafas di sini adalah ketika kita meniup dan kemudian ada campuran air liur atau ada campuran ludah di sana. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang iri apabila ia iri. Ini juga perlindungan diri yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Perhatikan yang pertama kaitannya dengan hal ini, disebutkan orang iri apabila ia iri. Mengapa disebutkan apabila ia iri di sini? Artinya apabila irinya itu menjadi sesuatu yang ia lakukan terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena semua orang itu pada prinsipnya memiliki sifat iri. Memiliki sifat iri. Tetapi apakah dia iri kepada orang lain? Itu perkara lain. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dari orang-orang yang memiliki sifat iri lalu kemudian melampiaskan iri hatinya itu kepada kita. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Dari sini pula sehingga ada penyakit yang terkadang menimpa kita itu yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain. Memungkinkan karena iri, memungkinkan karena ta'jub, karena penuh keheranan, penuh kebanggaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah sehingga Islam memberikan petunjuk kepada kita, jangan terlalu sering mengumbar atau menyebutkan kesuksesan atau kebaikan yang ada pada diri kita. Mengapa demikian? Karena memungkinkan ada orang yang mendengarkannya lalu ia iri. Ketika dia iri memungkinkan kita tertimpa sesuatu, na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya tadi itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya penyakit ain itu menimpa anak-anak. Namun kemudian memungkinkan menimpa yang lain. Karena orang terlalu takjub, terlalu bangga, memungkinkan juga iri terhadap seorang yang memiliki harta, hartanya pun hancur. Bisnisnya hancur. Terlalu iri terhadap seorang yang ganteng, yang cantik dan lain sebagainya memungkinkan tertimpa bahaya. Maka oleh sebab itu petunjuk Islam ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, mungkin karena ganteng, mungkin karena uangnya banyak, mungkin karena ilmunya banyak dan lain sebagainya, iringi selalu dengan ucapan barakallah. Barakallahu fik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khawatir tertimpa penyakit ain atau tertimpa sesuatu orang yang menjadi objek iri itu, kata Nabi SAW kepada sahabatnya, ala baraktah. Mengapa engkau tidak mengucapkan barakallah atau barakallahu fik, barakallahu fihi, barakallahu fikum dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, itu yang kita sebutkan terkait dengan beberapa hal di awal pembukaan kita kaitannya dengan keutamaan surat Al-Falaq. Sebelum kita masuk ke keutamaan, kami akan sebutkan salah satu hadis. Karena banyak hadis, ada beberapa riwayat yang menyebutkan sebab turunnya surat ini dan surat An-Nas. Sebab turunnya surat ini dan surat An-Nas. Mohon maaf kalau nanti hadisnya terlalu panjang. Di antaranya adalah disebutkan oleh Syekh Al-Wahidi dalam sababun nuzul beliau bahwa kana gulamun minal yahud yakhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian pelayan ini di rumahnya Rasulullah SAW datang kepadanya seorang Yahudi perempuan. Lalu kemudian ia datang
Fa'atat ilaihi al-yahud walam yazalu bihi hatta akhadha masyatatan Nabi SAW. Ini masyatah juga bisa dibaca misyato. Kalau Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah ketemu dalilnya, kalau dibaca misyato berarti itu tukang sihir. Tukang sisir. Dari sini sehingga ada istilah atau ada nama masyitoh. Tukang sisir perempuan. Kalau dibaca masyato berarti rambut yang gugur atau terjatuh ketika disisir. Maka mudah-mudahan yang lebih pas di sini adalah masyato. Jadi Yahudi yang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian mengambil rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyisir rambut yang terjatuh. Wa iddat asnanihi mim mushtihi, dan beberapa gigi dari sisirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rambutnya yang jatuh dan gigi sisirnya itu diambil oleh si Yahudi ini. Fa'atahal Yahud, lalu diberikan kepada orang Yahudi. Fasaharu fiha, lalu orang-orang Yahudi itu melakukan sihir pada rambut yang diikat-ikat tadi itu. Jadi diambil dari rambutnya Nabi SAW yang terjatuh, diikat-ikat ke sisir, gigi sisir yang juga terjatuh itu, atau mungkin sengaja diambil, dan selanjutnya nanti akan disebutkan ada satu jarum yang ditusukkan ke ikatan itu. Ada satu jarum yang ditusukkan kepada ikatan tersebut. Fasaharufia, lalu mereka melakukan sihir padanya, yaitu diantaranya ditiup-tiup dan lain sebagainya. Ya. Makanya disebutkan dalam ayat itu min syarrin naffatsati fil uqad. Dari kejahatan tukang sihir apabila mereka meniup pada simpulan-simpulan. Dan dari kata ini pula ada akidah, ikatan. Karena akidah itu adalah sesuatu yang diyakini seseorang dalam hatinya, lalu kemudian membuat ia terikat dengan keyakinan itu. Misalnya kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan kita, maka satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka kita pun sholat, kita pun melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita mengikat diri dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita tersebut. Maka ini satu akar kata dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya min syarrin naffatsati fil uqad. Lalu kemudian wa kana alladzi tawalla dzalika Labid ibnu A'sam al-Yahudi. Yang memerankan hal ini, yaitu yang melakukan sihir, yang memerankan hal ini adalah seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Thumma dassaha fi bi'rin libani Zariq atau Zuraik. Yuqalu laha Dharwan. Lalu kemudian dia benamkan, Labid ibnu A'sam ini membenamkan sihir yang ia buat tadi itu ke ke dasar sebuah sumur Bani Dzarik atau Zuraik. Lalu kemudian dinamai sumur itu dengan Dharwan. Nama sumur itu adalah Dharwan. Jadi dimasukkan ke dalam sumur. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dimasukkan ke dalam sumur dan diletakkan di bawah batu yang ada di dasar sumur itu. Yang ada di dasar sumur itu. Subhanallah. Maka dengan demikian famaridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantathara sya'ra ra'sihi.
beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, menderita sakit, dan rambut beliau itu berguguran. Masya Allah, rambut beliau berguguran. Dan kemudian beliau tidak sadarkan diri. Wa yara annahu ya'ti nisa'ahu wa la ya'tihinna. Terkadang ia menganggap dia menggauli para istrinya padahal ia tidak tidur bersama dengan istrinya. Bayangkan Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Betapa berat sakit yang diderita Rasulullah SAW, berguguran rambutnya dan terkadang perasaannya sudah tidur bersama dengan istrinya, ternyata tidak. Dan bahkan sampai beliau tidak sadarkan diri. Wa ja'ala yadru wa la yadri. Mereka pun tahu, para sahabat mengetahui bahwa Nabi SAW sudah tidak sadar diri. Fa bainama huwa naimun dzata yaumin. Jadi beberapa hari beliau sakit, rambutnya gugur, tidak sadarkan diri, terkadang mengatakan mengira barusan tidur bersama dengan istrinya, ternyata tidak. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur, atahu malakani, datang kepada beliau Nabi SAW dua malaikat. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'sihi wal akhar inda rijlaihi. Salah satu di antara dua malaikat itu duduk dekat kepala Nabi SAW, lalu yang lainnya duduk di dekat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala tabbun, maka bahwa dia tersihir. Wa ma tab, apa yang dimaksud dengan tab? Qala suhir, dia tersihir. Qala man saharahu. Jadi dua malaikat itu berdialog. Dia tersihir. Siapa yang menyihirnya? Siapa yang menyihirnya? Jadi tadinya itu tidak ketahuan bahwa ternyata seorang Yahudi itu bekerja sama dengan orang yang ada di dalam rumahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu malaikat bertanya, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibnu Asam al-Yahudi. Yang menyihirnya itu adalah Labid bin Asam, orang Yahudi. Qala wa bima tabbahu, dengan apa ia menyihirnya? Dengan apa ia menyihirnya? Artinya media yang digunakan untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa medianya? Apa yang dilakukan? Apa yang diperbuat oleh Labid ibnu Asam itu? Qala bimushtin wa masyatah, dengan sisir dan rambut yang gugur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya. Qala wa aina huwa, sekarang ada di mana itu? Kalau dia disihir dengan hal tadi, di mana sekarang itu? Di mana rambut yang gugur itu dan di mana gigi dari sisir yang digunakan oleh Nabi SAW menyisir rambutnya tersebut? Qala fi jaffi tal'atin tahta ra'ufatin fi bi'ri Dharwan. Nah, dia itu sekarang ada di dasar sebuah sumur, di bawah sebuah batu, dalam sebuah sumur yang bernama Dharwan. Tadi sudah disebutkan. Fa kashru at-tal'a wa ra'ufa hajarun fi asfal bi'ri yaqumu alaihi nabi. Ini penafsiran dari tadi yang disebutkan bahwa yang dimaksud di sana adalah sebuah batu yang ada di dasar sumur, dan batu itu yang digunakan untuk menindis sihir yang dilakukan oleh Labid ibnu A'sam tadi. Fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aisyah. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar, dan kemudian beliau bersabda kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, ma sya'artu anna Allah akhbarani bidai." Aku tidak sadar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepadaku tentang penyakit yang aku derita. Summa ba'atha Aliyan wa Zubair wa Ammar bin Yasir. Ini 3 orang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguras sumur tadi, mengeluarkan semua airnya, dan kemudian mengambil
mengambil sihir yang ada di bawah batu tadi. 3 orang sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, dan kemudian Ammar bin Yasir. Fanazahu ma'atil kalbir, mereka pun membersihkan atau mengeringkan air dari sumur tersebut, dan ketika itu nampak bahwa sumur itu berubah warnanya sampai ke hitam-hitaman. Subhanallah. Itu diantaranya disebabkan karena sihir tersebut. Farafa'u as-sahrata wa akhraju al-jaf fa idza huwa mishtu Musa tara'sin Nabi SAW. Maka mereka pun mengangkat batu yang ada di dasar sumur, dan kemudian mereka mengeluarkan sihir yang tadi dimaksudkan itu, dan kemudian mereka mendapatkan tadi itu ada 11 simpulan, ada 11 ikatan. Summa rafa'u as-sarat fa idza huwa mishtu wa asnanu mushti wa idza witru maqadi fihi 11 uqdatan maqruzatan bil ibr. Mereka mendapatkan ada 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Fa anzalallahu ta'ala suratai al-mu'awwizatain, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 surat al-mu'awwizatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan in halat uqdah, setiap kali dibacakan 1 ayat, maka 1 ikatan itu terurai, dan kemudian dibaca lagi, terurai lagi, dibaca lagi, terurai lagi, dan seterusnya. Berapa ayat ini Pak? Surat Al-Falaq tadi disebutkan 5 ya. Surat An-Nas ada berapa? Qul a'udzu birabbil nas, innas ilahin nas fi syarri waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Setiap kali dibacakan 1 ayat, maka terurai satu ikatan. Subhanallah. Wa wajada in halat uqda wa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiffatan hatta halatil uqdatil akhirah. Maka Rasulullah SAW setiap kali dibacakan 1 ayat, beliau semakin ringan dan semakin ringan fisiknya, dan kemudian ketika sudah dibacakan ayat yang terakhir, beliau pun sembuh. Faka'annama nash min uqal, seolah-olah ketika ketika sudah dibacakan semua ayat itu, baru sadar dari ketidaksadarannya tadi, baru sembuh. Wa ja'ala Jibrilu alaihi salam yaqul, maka Jibril kemudian setelah itu mengatakan, Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min hasidin wa ainin Allahu yashfik. Dan ini pun yang biasa kita baca ketika kita meruqyah. Bismillahi urqiq min syarri min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Faqalu ya Rasulullah, awala na'khudul khabitha naqtuluhu, tidakkah kita tangkap atau tidakkah kita ambil khabith, orang jelek itu, orang buruk itu untuk kita bunuh? Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, amma ana faqad syafani Allah, adapun aku, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesembuhan kepadaku. Wa akrahu an uthira 'alan nasi syarran, aku tidak ingin menyebarkan keburukan kepada orang lain. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Inilah sababun nuzul dari surat yang mulia ini, surat Al-Falaq, dan sekaligus juga sababun nuzul untuk surat An-Nas. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Keutamaan yang pertama, bahwa surat ini digunakan untuk berlindung. Bahkan kalau boleh kita bahasakan, paling agung untuk digunakan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dan surat setelahnya, yakni surat An-Nas, adalah paling agung untuk digunakan berlindung diri dari berbagai keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya Uqbah,
ala u'allimak suwaran ma unzilat fit Taurati wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Furqan mislahunna, di mana tidak pernah ada diturunkan sepertinya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Al-Furqan sepertinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la alaika illa an qara'atahunna, tidak ada alasan bagimu kecuali membacanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadis yang lainnya adalah terkait dengan sahabat mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda kepada beliau, "Ya Ibnu Abbas, ala ukhbiruk bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidhun." Dengan ta'awudz yang paling afdal, paling utama digunakan berta'awudz orang-orang yang memohon perlindungan diri. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini surataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini adalah surat yang paling agung, surat yang paling mulia, dan surat yang paling afdal untuk digunakan berlindung diri dari berbagai kejahatan. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman dalam ayat yang tadi kita bacakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang pertama. Maka oleh sebab itu ikhwatal iman azanallahu jami'an, sebagaimana nanti juga akan disebutkan di dalam berbagai hal kita dianjurkan untuk membaca hal ini, di antaranya ketika kita ketakutan terhadap sesuatu, atau mungkin kita ada di tempat baru, atau mungkin kita di tempat manapun, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita berada di malam yang gelap gulita, atau datang angin ribut, datang hujan lebat dan lain sebagainya, kita ketakutan tertimpa sesuatu musibah, maka di antaranya kita membaca dua surat ini. Kemudian selanjutnya adalah menjadi penyebab kesembuhan. Al-Falaq juga bisa digunakan sebagai media penyembuh. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menderita sakit, maka beliau membaca surat ini. Dan kemudian selanjutnya bahwa Rasulullah SAW apabila beliau mengadu sakit, maka beliau akan membacakan untuk dirinya sendiri al-mu'awwizat, surat-surat perlindungan di diri, dan meniupkannya pada tubuh beliau. Namun juga sakit itu jika sakit itu tambah parah sehingga menyulitkan Rasulullah SAW, maka aku, ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang membacakan untuk Rasulullah SAW dan kuusapkan ke badan beliau berharap keberkahan firman Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang biasanya kita sebut meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Di antaranya ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, ketika kita berobat ke dokter, maka di antaranya di samping kita menanyakan kepada dokter secara medis ini seperti apa, kita minum obat dan lain sebagainya, di antaranya adalah kita rajin membaca surat ini. Di antaranya kita rajin membaca surat ini, karena banyak penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh para dokter, tidak bisa dicarikan obatnya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal itu. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian di antara keutamaan surat ini adalah digunakan untuk zikir pagi dan petang. Sebagaimana ini tidak asing lagi bagi kita. Bahwa di antara zikir yang secara rutin kita baca di waktu pagi dan di waktu petang adalah membaca Qul huwallahu ahad,
qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ini lafaznya ada dalam materi yang kita sampaikan. Kemudian dengan membaca surat ini kita terhindar dari kejahatan. Saat seseorang sering membacanya, maka dirinya akan mendapatkan salah satu keutamaan surat Al-Falaq, yakni terhindar dari kejahatan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin memperoleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari orang yang bermaksud buruk, hendaknya ketika melihat orang itu memohon perlindungan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla dari kekuatan makhluknya. Dan ada beberapa doa, di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan musuh, di antaranya doa perlindungan dari berbagai dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah kita membaca surat yang mulia ini, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibaca setelah selesai salat fardu, dan ini bagian dari zikir rutin yang kita baca setiap selesai salat fardu, dan di antaranya pada saat selesai salat subuh dan salat maghrib kita membacanya sebanyak tiga kali. Ikhwatal iman, a'azzanallahu jami'an. Itu di antara keutamaan dari surat Al-Falaq yang dapat disebutkan. Dan sebelum kita akhiri, kami akan sebutkan beberapa di antara pelajaran penting dari surat yang mulia ini, meskipun tidak semuanya dapat kita sebutkan dalam kesempatan yang sangat sempit ini. Yang pertama dari pelajaran dari surat ini adalah salah satu surat yang sangat utama dan dianjurkan dibaca setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur. Ini juga sebelum tidur juga dianjurkan untuk kita membacanya, dalam zikir pagi dan sore, juga dalam ruqyah. Baik kita meruqyah orang lain maupun meruqyah diri kita sendiri. Dan saat ini sejak beberapa tahun yang lalu sangat masyhur di kalangan kita di Indonesia ini, banyak peruqyah dan seterusnya. Ya, meskipun kalau kita merujuk kepada zaman Nabi SAW dan para sahabat, ya mereka itu masing-masing meruqyah diri mereka sendiri. Di antaranya pernah kita sampaikan kaitannya dengan keutamaan surat Al-Baqarah, bahwa di mana rumah di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan lari darinya. Maka kalau seperti itu, kita aktif dengan zikir-zikir, kita aktif dengan ibadah dan lain sebagainya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala syaitan akan lari dari kita, sehingga tidak perlu kemudian kita sibuk kanan kiri untuk mencari tukang ruqyah dan seterusnya. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan secara umum dan beberapa hal secara khusus. Secara umum tadi kita sebutkan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diperinci, di antara kejahatan itu ada kejahatannya tukang sihir, kejahatannya orang-orang yang iri, kejahatan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab, kejahatan makhluk-makhluk, binatang-binatang buas, makhluk-makhluk yang berbisa dan seterusnya. Semua itu kita berlindung diri darinya. Kemudian mewaspadai kejahatan malam, tukang sihir dan para pendengki. Dan biasanya orang-orang melakukan sihir itu awalnya karena dengki, awalnya karena iri. Tapi ada juga orang iri, ada juga orang yang iri dan kemudian tidak melakukan sihir, tetapi terkadang tetap mendatangkan bahaya. Dan yang mengetahui semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui bagaimana menghalanginya dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya lah sehingga kita dianjurkan untuk berlindung diri kepada Allah dari semuanya. Sihir dan ain adalah perkara yang hakiki. Artinya di dalam Islam ini benar adanya. Yang namanya sihir itu ada. Dan bahkan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa malaikat
turun mengajarkan sihir kepada manusia. Untuk apa diajarkan sihir itu kepada manusia? Untuk jadi fitnah. Siapa yang mempelajarinya ataupun terlebih mengamalkannya, maka dia itu kafir. Meskipun secara hakiki tidak ada yang mendatangkan mudarat kecuali Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi itu ada, bukan mitos. Bukan mitos, itu adalah fakta. Sihir itu ada, demikian pula orang-orang yang iri itu juga ada, dan kemudian perkara ain yang sekali lagi beberapa kali kita sebutkan itu juga hakikatnya ada. Kemudian kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Nah, di samping misalnya kita memanggil polisi, kita menggaji security misalnya, di samping itu selalu kita membaca perlindungan diri, di antaranya surat-surat Al-Mu'awwidzat atau Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kekurangan sebagian umat Islam dalam memahami atau mengamalkan dan menghayati ajaran Islam. Apa kekurangannya itu? Ya di antaranya terkadang kita tidak percaya diri kalau kita membaca ayat pun itu memungkinkan bisa jadi ruqyah untuk diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada orang lain dibandingkan dengan diri kita. Oleh sebab itulah sehingga kita ketahui orang-orang yang sengaja minta diruqyah itu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya karena terkait dengan kekuatan keyakinan. Bahkan sebagaimana yang mudah-mudahan sudah biasa kita sampaikan, Imam Ibnu Taimiyah di antaranya, ini kaitannya dengan keyakinan, ikhwatal iman azanallahu jami'an, mengatakan bahwa maknanya boleh saja kita minta didoakan orang lain. Dan ini boleh. Doakan saya agar begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, jangan Anda itu setiap ada masalah minta didoakan orang lain. Meskipun itu boleh. Mengapa demikian? Karena khawatirnya itu Anda tidak percaya diri bahwa Anda pun berpotensi untuk dikabulkan doanya. Maka oleh sebab itu kata beliau, jangan setiap ada hal yang Anda hadapi minta didoakan orang lain, meskipun itu boleh. Maka pada waktu-waktu tertentu mestinya kita yang lebih khusyuk, kita yang lebih intens, kita yang lebih banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping berdoa itu saja sudah mendapat pahala, apalagi kalau doa kita diijabah ataupun dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, kurang lebih seperti itu apa yang sempat kami sampaikan pada siang hari ini terkait dengan keutamaan dari surat Al-Falaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari kejahatan berbagai makhluknya. Terutama semoga Allah menghindarkan diri kita dari para tukang sihir dan orang-orang yang iri apabila mereka itu iri hati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Sebelum kita akhiri, bila ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallah. Waduh, ini pertanyaannya banyak ini. Cerpan, cerita panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak apa-apa, jangan tersinggung yang nanya. Ya. Maksud saya itu biar mereka aja yang sudah mulai redup. Ya. Semoga Allah merahmati Ustadz Muslim Arif agar maksimal dan terus dapat
berdakwah pada umat. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas kajian Ustadz yang sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Mohon tanya, surat Al-Falaq fadilahnya antara lain untuk mohon kesembuhan. Bagaimana dengan membaca Al-Fatihah untuk tujuan niat mohon kesembuhan? Mohon arahan Ustadz, apakah juga bisa kita bacakan surat Al-Fatihah dengan niat mendoakan kesembuhan bagi orang lain? Boleh. Ya. Satu boleh, karena diantaranya kata para ahlul ilmi mengatakan bahwa Al-Quran secara umum dan surat Al-Fatihah secara khusus itu adalah obat untuk hati dan obat untuk fisik. Obat untuk hati itu diantaranya semua penyakit-penyakit hati dapat diobati dengan Al-Quran, dan diantaranya kita mendapatkan ketenangan itu, kebahagiaan itu hanya dengan Al-Quran. Tidak mungkin ada yang lain. Sesuatu yang lain yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita itu sifatnya semu. Kalaupun hakiki itu kalau berdasarkan Al-Quran, dan kemudian yang lain itu adalah penunjang. Ya. Kemudian selain itu, karena itu bagian dari penyakit hati. Kalau kita tidak bahagia, maka itu berarti hati kita sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka dengan demikian, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, termasuk juga diantaranya surat Al-Fatihah itu obat untuk fisik, dan ini sudah sering kita sampaikan kisah yang terkait dengan hal ini. Ketika ada di zaman Nabi SAW yang tersengat binatang berbisa, lalu diruqyah dengan surat Al-Fatihah, lalu kemudian sembuh. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu juga obat penyakit fisik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu secara umum boleh kita mendoakan, baik kita awali dengan surat Al-Fatihah, atau mungkin kita dengan mengatakan dengan keberkahan Al-Quran saya membacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diantaranya itu bisa sembuh. Artinya itu boleh kita awali, namun awali permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah itu boleh. Tapi catatannya adalah tidak setiap kita berdoa harus diawali dengan surat Al-Fatihah. Yang keduanya itu bahwa tidak kemudian segala sesuatu itu kita minta keberkahan lewat surat Al-Fatihah. Tetapi perkara kemudian sekali-sekali itu kita gunakan atau kita melakukannya untuk diri kita dan juga untuk orang lain, maka secara umum itu tidak jadi masalah. Dengan catatan itu tadi, tidak setiap masalah atau tidak setiap doa kita awali dengan Al-Fatihah. Adapun diawali dengan Alhamdulillah, itu mestinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mestinya di awal doa kita awali dengan pujian dan diantaranya salawat. Tetapi membaca surat Al-Fatihah secara utuh itu kemudian yang kita katakan tidak setiap doa itu diawali dengan Al-Fatihah secara utuh. Dan tidak kemudian kita mengajak orang dengan mengatakan misalnya dengan keberkahan Al-Fatihah, atau kita kirimkan Al-Fatihah untuk si fulan. Nah ini yang tidak ada contohnya. Tetapi ketika kita membacanya untuk diri kita dan untuk orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi masalah. Ya, mungkin ada yang mengatakan, lalu mengapa di dalam keutamaan surat Al-Falaq tidak disebutkan? Yaitu karena kita membahas surat Al-Falaq. Lain halnya kalau kita membaca membahas tentang surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada lagi, Pak?
Yang nanya secara langsung? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kami akhiri, mari kita tingkatkan akidah dan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Selain itu, mari kita gunakan Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan kita gunakan tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selain itu, ketika kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan surat-surat yang memang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bacaan-bacaan yang ditunjuk disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan yang lainnya. Karena tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih makbul, tidak ada yang lebih khusyuk, tidak ada yang lebih afdol kecuali Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mencari ucapan-ucapan yang lain. Tidak perlu kita mencari syair-syair yang lain. Karena apapun ucapan meskipun dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, gramatikal yang sangat tinggi, ketahuilah bahwa tidak ada yang menyamai Al-Quran dan sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Selain itu, ikhwatal iman azanallahu jami'an, bahwa Al-Quran ini mendatangkan kesembuhan untuk kita baik hati maupun fisik. Dan kebahagiaan yang hakiki akan kita raih hanya dengan sepenuhnya kita mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang dengan ilmu itu akidah kita bisa sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah kita sesuai dengan contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita sarana hidup dan sarana untuk beribadah sehingga semakin banyak dan semakin sempurna ibadah yang kita tunaikan. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang ada hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ada penyakit semoga diangkat sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang mengalami kesulitan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang mengalami kesempitan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa membahagiakan lahir dan batin kita di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.